Sumenep, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Garam. Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan peninggalan sejarah yang sangat bernilai historis tinggi. Kabupaten Sumenep memiliki sebuah kerajinan yang sampai saat ini menjadi ikonik Kabupaten Sumenep, yaitu keris. Karena itulah, Sumenep disebut juga sebagai kota keris. Kecunga sandorenang sandorenta dumaelanga kasona banyak lakon. Desa Aeng Tongtong sebagai sebuah desa yang masyarakatnya banyak menjadi seorang empu keris. Di desa Aeng Tongtong jumlah empunya lebih dari 500 orang. Para empu di desa ini mampu menghasilkan berbagai jenis keris, mulai dari keris asli Sumenep hingga keris jenis khas Jawa. Bahwa Sumenep satu-satunya pengrajin keris terbesar sedunia, dan juga Sumenep juga dinobatkan Maestro Empu Keris Indonesia pada tahun 2013, di mana diakui oleh Kementerian dan Kebudayaan di Indonesia. Memang Sumenep itu satu-satunya kota keris, makanya sampai UNESCO juga memberi pengakuan bahwa Sumenep itu adalah kota keris gitu. Keris itu sebelum terbentuk sebuah keris itu menggunakan dari 3 jenis bahan dasar. Di antaranya logam itu besi, terus baja, terus nikkel. Jadi 3 unsur logam itu ditempa jadi satu. Awalnya masih berupa lempengan seperti ini. Lempengan seperti ini belum dibawa ke pandai besi. Setelah kita bawa ke pandai besi, kita jadikan satu ditempa di sana, baru nanti akan jadi satu. Ini namanya bahan keris atau kotoan atau lantaan kata orang sini. Nah, ini juga setelah dari pandai besi, ini masih disempurnakan oleh teman-teman di sini. Nah, setelah ditempa ulang di sini, jadinya seperti ini. Ini sudah ditempa ulang oleh teman-teman di sini. Jadinya seperti ini. Karena untuk kelas yang bagus atau yang istimewa itu memang memerlukan perlakuan khusus. Kenapa? Itu kan semua seni itu jangan sampai keluar dari apa yang direncanakan, yang dirancang dari awal. Kenapa? Kalau nanti tidak berhati-hati sehingga bisa merusak dari seni pamon itu. Di desa Aeng Tongtong ini, para pengrajin keris atau empu tidak hanya kalangan orang tua saja. Keris-keris yang dihasilkan oleh para empu di sini memiliki kualitas nomor 1 dan menjadi salah satu komoditi kerajinan yang memiliki kualitas ekspor. Keris diproduksi di desa Aeng Tongtong memiliki keunggulan, baik itu dari jenis pamornya, warongko, luknya, maupun jenis bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keris tersebut. Dari jejak-jejak peninggalan keris yang ada di Sumenep, sudah bisa dibaca runtutannya bahwa sejak keris yang masih sederhana, tanpa pamor, hanya pijatan itu sudah didapat. Dan itu kebanyakan
yang dibuat pada periode menurut cerita tutur pada zaman Joko Tole. Zaman Joko Tole itu sekitar ya permulaan abad 15 ya, tapi keris itu ciri-ciri keris Joko Tole itu konon dia itu tidak ditempa ya, tapi dipijat pakai tangan, sehingga keris-keris peninggalan dulu itu konon pamornya itu pamor bekas pijatan tangan. Keris mulai abad ke-8 itu luar biasa sebenarnya. Artinya keris itu menjadi satu yang hanya boleh dimiliki pada waktu itu oleh raja dan kerabat raja. Masyarakat boleh memiliki, tetapi bentuknya bukan keris. Misalnya kudi, misalnya kalau misalnya di cerita pewayangan, gamane si Gareng Petruk itu apa? Kan kayak petel gitu kan. Nah itulah bentuknya. Menilik fakta tersebut, PBB melalui UNESCO memberikan sebuah penghargaan kepada Sumeneb, khususnya kepada masyarakat desa Aing Tong Tong, karena dari dulu hingga saat ini masih tetap memproduksi kerajinan keris ini. Keris dalam bahasa Jawa dibagi menjadi dua suku kata, yaitu ke dan ris. Kata ke berasal dari kata kekeran yang mempunyai arti pagar, penghalang, peringatan, atau pengendalian. Dan kata ris berasal dari kata aris, mempunyai makna dari tenang, lambat, atau halus. Ini juga memerlukan proses waktu dengan detail ricikan-ricikan keris yang digarap sehingga bisa menampilkan keris yang sempurna. Karena keris itu tidak lepas dari ricikan. Karena ricikan itu yang bisa mengarahkan kepada sebuah nama dari keris itu sendiri. Setiap keris memiliki aneka ragam jenisnya, bentuknya, mulai dari jumlah luk atau lekukan keris maupun jenis pamornya. Pada umumnya, keris memiliki jumlah luk bilangan ganjil seperti 11 ataupun 13. Sedangkan untuk pamornya, keris memiliki beraneka ragam jenis dan fungsinya. Pamor sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bahan, motif, teknik, dan asal-usul pamor tersebut. Pamor itu adalah seni warna putih yang menempel pada sebuah keris. Ya, warna putih yang menempel pada sebuah keris. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor yang warna putih. Warna hitam ini yang terbuat dari besi. Terus ati tengahnya ini terbuat dari baja. Jadi ini dilebur, dijadikan satu, ditempat di pandai besi. Sehubungan dengan kerajaan Sumeneb ini di bawah kerajaan Mataram, kemudian berkembang seni pamor yang juga hampir bersamaan dengan timbulnya seni pamor di kerajaan Mataram di Jogja atau di Solo. Walaupun tidak otomatis sama pamornya, tapi ada beberapa yang kemiripannya agak besar lah ya. Seperti pamor Hujan Mas, pamor Bonang Renteng. Keris Sumeneb itu umumnya lebih berat daripada besi-besi keris yang di Mataram ya. Luknya lebih kaku. Mataram dalam luk lebih luas ya. Juga pamor-pamornya ya, walaupun sama-sama bulu ayam ya, sama-sama Hujan Mas, jelas di sini karena banyak yang spontan ya, jadi terasa perbedaannya, tidak sehalus serumit pamor keris-keris Jawa.
Pamor yang dilihat dari jenis bahan yang digunakan terdiri dari pamor luwu, pamor meteorit, pamor nikel, dan pamor sana. Sedangkan jika dilihat dari asal-usul pamor tersebut, dibedakan menjadi dua, yaitu pamor tiban atau pamor yang tanpa direkayasa, karena keris tersebut sebagai wujud dari anugerah Tuhan, dan pamor rekan atau pamor rekayasa yang sudah dirancang oleh sang empu keris. Jika dilihat dari motif pamornya, keris mempunyai banyak sekali jenis motifnya, mulai dari motif udan mas, ngulit semongko, beras wutah, hingga satrio wirang. Motif pamor-pamor pada keris pada umumnya berbentuk ilustrasi kejadian-kejadian di alam sekitar manusia. Jika dilihat dari teknik pembuatan jenis pamor, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pamor melumah, pamor peluntir, dan pamor miring. Namun pada umumnya, masyarakat kurang tahu akan kategori tersebut. Secara awam, masyarakat hanya mengetahui bahwa pamor itu hanya terdiri dari motif dan teknik pembuatan pamor. Kalau misalnya keris dapur tilamupih misalnya, seperti ini keris dapur tilamupih. Nah, tanpa greneng, tanpa sekar kacang, dan posisi keris lurus tanpa gigi sapi. Cuman ada beberapa ricikan yang dipakai, ya termasuk paksi, honjo, terus pijetan, watidang. Cuman ricikan-ricikan yang kecil-kecil nggak ada. Ini disebut tilamupih. Beda lagi dengan keris dapur-dapur lain atau bentuk keris lain. Keris itu setiap daerah punya karakter sendiri-sendiri. Ya. Keris Madura dia punya karakter. Pamornya lebih mengangkat, kasar kata orang, kata teman-teman perkerisan. Kenapa? Madura itu memang sesuai dengan karakter jiwa masyarakat Madura. Yang konon dikenal masyarakat Madura itu kasar. Dan itu juga nampak dari sebuah hasil karyanya yang menimbulkan permukaan-permukaan kasar, dan termasuk besinya pun juga banyak yang kasar. Walaupun dalam mitos bahwa keris Madura itu pada umumnya penyepuhan keris Madura masih ada unsur garam, karena Madura masuk ke pulau garam. Pamor pada keris itu terkadang memilih-milih sang pemilik. Sebagai contoh, pamor belarak ngirit yang hanya orang-orang dari kalangan tertentu, lain halnya dengan pamor udan emas ataupun ngulit semongko yang pada umumnya dimiliki oleh para pedagang yang harapannya dengan aura dari pamor tersebut mampu menarik rezeki yang berlimpah. Masing-masing motif pamor memiliki filosofi tersendiri. Untuk pamor udan mas yang berbentuk seperti butiran-butiran hujan itu melambangkan harapan untuk memiliki banyak rezeki bagi sang pemilik keris. Pamor ngulit semongko yang motifnya mirip dengan kulit semangka juga memiliki makna lancar rezeki. Selain untuk melancarkan rezeki, sebuah pamor keris juga ada yang mempunyai filosofi kewibawaan yang diwujudkan dengan pamor belarak ngirit. Keris atau bahasa Jawa disebut tosan aji, merupakan penggalan dari kata tosan yang berarti besi dan aji berarti dihormati. Jadi, keris merupakan perwujudan yang berupa besi dan diyakini bahwa kandungannya mempunyai makna yang harus dihormati, bukan berarti harus disembah-sembah, tetapi selayaknya dihormati
karena merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang bernilai tinggi, khususnya bagi masyarakat Jawa. Yang jelas, keris itu tidak akan masuk kepada warongkonya kalau itu bukan rangkanya. Rangka itu tidak akan sedeng kalau itu bukan kerisnya. Manusia juga begitu, Mas. Ada istilahnya isi, juga ada istilahnya tempat. Istilahnya rogo, ada istilahnya roh. Ketika rogo ditinggalkan roh, tidak berfungsi, tidak punya kehidupan. Walaupun roh itu hidup, tapi tidak punya kehidupan. Yang punya kehidupan kalau roh itu masuk sama rongkonya, artinya masuk sama roh, baru dia punya kehidupan. Sehingga ada sebutan, kata orang Jawa, juriko mancing warongko, warongko mancing juriko. Secara Islami, manunggaling kaulo Gusti, artinya bersatunya hamba dengan Tuhan. Selain itu, hubungan keris dengan sarungnya secara khusus oleh masyarakat Jawa diartikan secara filosofi sebagai hubungan akrab, menyatu untuk mencapai keharmonisan hidup di dunia. Maka lahirlah filosofi Manunggaling Kaulo Gusti yang memiliki makna bersatunya abdi dengan rajanya, bersatunya insan kamil dengan penciptanya, bersatunya rakyat dengan pemimpinnya, sehingga kehidupan selalu aman, damai, tentram, bahagia, sehat, sejahtera. Selain saling menghormati satu dengan yang lain, masing-masing juga harus tahu diri untuk berkarya sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing secara benar. Menurut saya, karena ini adalah warisan budaya yang diwariskan kepada kita oleh nenek leluhur, tentu yang jelas kita paling tidak kita harus merawat atau melestarikan, terlebih bisa mengembangkan. Apa toh arti sebuah budaya kalau tidak dilestarikan atau terlebih dikembangkan? Karena ini adalah warisan budaya Nusantara. Sesuai dengan pengakuan UNESCO tahun 2005 bahwa keris ini adalah bagian dari budaya dunia milik Indonesia. Namun kalau tidak kita lestarikan dan kita kembangkan, apa toh manfaat pengakuan itu? Bagi orang Jawa, sebuah keris memiliki banyak makna bagi kehidupannya, mulai dari sebagai tanda jasa, piandel, peninggalan yang sangat berjasa, hingga sebagai falsafah sebuah kehidupan. Sebuah keris mewakilkan berbagai jenis corak yang memiliki sebuah makna tersendiri yang diharap mampu mewakili keinginan sang pemilik keris. Dalam mitologi Jawa, sebuah keris juga merupakan manifestasi doa dan sabda. Dalam dunia Tosan Aji, manusia Jawa merumuskan doa yang diwujudkan dalam sebentuk pusaka keris. Doa itu dilantunkan dalam laku, mulai tapa, mati raga, tapa bisu, dan lain-lainnya. Jadi, keris sesungguhnya dalam filosofinya sebagai media untuk mengantarkan sugesti dari doa, cita-cita, dan harapan manusia Jawa, dimantramkan dan disimpan dalam keris, seolah-olah sang empu merekam dan menanam sabda dan doanya dalam sebilah keris. Ornamen emasnya kan cukup ya terlalu spektakuler lah, yang seperti ini juga nggak banyak gitu loh. Biasanya emas muda, ya paling banter 19 karat lah kalau ukuran anunya. Ini kan rumit dah buatnya kan, misalnya seperti ini. Nah ini mesti terpengaruh oleh itu.